Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membacanya, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, malam hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan karena firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan pada malam hari ini terus menguatkan hidup kami, menguatkan iman kami, menjalani hari-hari kami. Kami percaya bersama Tuhan kami menjalani dengan penuh sukacita. Kami menjalani dengan penuh pengharapan dan kami menjalani dengan penuh kemenangan demi kemenangan kami alami dalam persoalan hidup kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Amsal ada banyak hal yang Amsal sampaikan, bagaimana kita bijak di dalam hidup kita, bagaimana kita berperilaku di dalam hidup kita, bagaimana kita membawa hidup kita di mana kita berada, sehingga hidup kita memiliki nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan. Berbicara mengenai bagaimana orang hidup dalam kebenaran, bagaimana orang bisa bijaksana, bagaimana orang bisa jujur, dan juga bagaimana orang-orang yang kejam, bagaimana orang-orang bebal, bahkan orang-orang yang murtad, bagaimana hidup mereka di dalam kitab Amsal semuanya sudah dituliskan. Dari teks firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, saya berikan tema kecil bagi kita Bapak Ibu Saudara, meresponi dengan nilai benar. Jadi dalam hal ini adalah saya mau menyampaikan ini, bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dengan kita memiliki standar dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita meresponi semuanya ini? Atau dengan kata lain, bagaimana kita memandang segala sesuatu yang terjadi bahkan melalui setiap orang yang bersama dengan hidup kita. Oleh karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, lewat respon kita terhadap segala sesuatu akan menentukan perjalanan hidup kita. Dan bahkan bagaimana Tuhan menilai hidup kita lewat respon-respon yang kita alami ini. Yang pertama adalah dari tutur kata kita. Dari firman Tuhan tadi, si pemarah membangkitkan pertengkaran, gitu saudara. Dari tutur kata kita, maksudnya adalah seringkali kita hanya berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara, kata-kata yang kita ucapkan hanyalah akan berpengaruh kepada si pendengar atau kepada orang di mana kita harus mengeluarkan kata-kata, kepada orang di mana kita harus meluapkan amarah kita. Kita hanya berpikir bahwa itu hanya berpengaruh kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ternyata ucapan kita itu sebenarnya juga akan berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya bilang tadi, bagaimana kita meresponi yang ada yang terjadi saat sekarang ini dalam hidup kita sehingga kita memiliki nilai-nilai yang benar. Terkadang tutur kata kita karena kita emosi, karena kita marah, terkadang tidak ada atau tidak terkandung nilai-nilai kebenaran karena emosi saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kualitas dari perkataan kita juga ditentukan dari seberapa bijaknya kita dalam memandang segala sesuatu dan seberapa bijaknya kita dalam berpikir. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa seberapa bijaknya kita dalam memandang segala sesuatu.
yang membuat kita marah tadi, yang membuat kita emosi sehingga kita mengeluarkan kata-kata, dan seberapa bijak kita dalam berpikir. Nah itu tadi, terkadang kalau kita sudah emosi, artinya pertengkaran terjadi dan segala sesuatunya, sehingga kita tidak lagi sempat berpikir untuk mengisi hidup kita ini dengan nilai-nilai yang benar. Nah itu yang dibilang Salomo tadi. Di dalam kitab Salomo ini banyak berbicara tentang hal-hal yang bijak, berbicara tentang hikmat, saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama ini meresponi nilai-nilai itu dengan melalui tutur kata kita. Si pemarah membangkitkan pertengkaran di ayat yang ke-18a. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang hendak cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, saudara. Jadi setiap bagian hidup kita seharusnya adalah panggilan bagi setiap kita untuk mengerjakan kebenaran, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Tuhan di hadapan Allah melalui tutur kata kita tadi. Bagaimana kita hidup dengan meresponi segala sesuatu yang kita alami saat sekarang ini? Setidaknya kita memakai hikmat Tuhan. Setidaknya kita bijak untuk meresponi semuanya itu, sehingga dalam masalah pun kita boleh kuat, sehingga dalam masalah sekalipun kita tidak mudah marah atau tidak mudah bertengkar terhadap diri sendiri, bertengkar dengan pekerjaan kita, bertengkar dengan orang lain, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan pun tidak bermanfaat, bahkan tidak berguna, bahkan tidak ada nilai-nilai yang benar. Seperti firman Tuhan tadi katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Artinya bahwa merugikan kita sendiri. Belajar dari Amsal pada malam hari ini, si pemarah membangkitkan pertengkaran, jadi merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatunya dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ditentukan dengan sikap hati kita. Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman Tuhan dalam Amsal ini juga mengingatkan agar kita menjaga sikap hati kita, terutama kerendahan hati kita. Ya, dengan kita menilai segala sesuatu dengan meresponi dengan nilai-nilai yang benar, sikap hati kita sangat menentukan sekali. Bagaimana kita memiliki kerendahan hati? Bagaimana kita bijak menjalaninya? Jikalau hidup kita sudah diisi oleh nilai-nilai kebenaran, jika hidup kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan, maka ketika kita meresponi segala sesuatunya dengan sikap hati, dengan kerendahan hati, saya yakin dan percaya kita sendiri akan mengalami dampak dari semuanya yang terjadi dalam hidup kita. Salah satu ciri atau perilaku orang yang memiliki sikap hati yang benar adalah ia tidak terburu-buru dalam menanggapi informasi atau perkataan orang lain. Jadi hati manusia itu menentukan suasana hidup. Hati kita menentukan suasana hidup kita. Bahagia, damai, atau lagi kacau balau. Sikap hati yang mau merendahkan diri justru akan membuat kita semakin bahkan ingin mencari pengetahuan dan hikmat lebih banyak lagi. Kalau hati kita memiliki nilai-nilai yang benar, jadi kita semakin diberikan kekuatan, saudara. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar. Makanya di pasal 15 ayat 18b, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi orang yang bijak dan rendah hati akan meresponi apapun di dalam terang firman Tuhan. Ya. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, mari kita meresponinya. Tuhan, apakah saya meresponi dengan amarah ini? Apakah berguna di dalam hidup saya atau justru merugikan saya? Tuhan, kalau saya meresponi ini, apakah berfungsi di dalam pertumbuhan iman saya? Kalau tidak berfungsi, gak usah kita responi. Orang marah kepada kita, kalau tidak ada dasar kita meresponi, gak usah kita responi. Karena kita sendirinya rugi, saudara.
Jadi yang menjadi kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus bertumbuh dalam perjalanan hidup dan rohani kita dengan menjaga perkataan kita, menjaga sikap hati kita, dan harus bertumbuh menjadi makin bijak melalui pengetahuan dan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pikiran dan hati kita harus dikuasai oleh nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga kita meresponi segala sesuatunya itu berdasarkan firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya dengan nilai-nilai yang kita dapatkan, kita akan bisa mampu dan kuat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Seperti kesimpulan tadi yang kita baca ini, bahwa mari kita terus bertumbuh dalam perjalanan hidup kita dengan rohani, dengan kita menjaga perkataan kita, tutur kata kita yang memberkati orang lain, menjaga sikap hati kita, dan terus bertumbuh menjadi makin bijak melalui pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan. Karena firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati saudara, menguatkan iman kita semuanya, menjalani hidup kita dengan meresponi apapun yang terjadi berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya hidup kami isi dengan nilai-nilai firman Tuhan ketika kami meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, lewat tutur kata kami, bahkan sikap hati kami. Jika tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami meresponinya atau tidak meresponinya ditentukan oleh hati kami sendiri. Mampukan kami melakukannya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan terus berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan dan seluruh orang-orang percaya saat sekarang ini, bahkan kerinduan kita untuk kembali beribadah, dan supaya semuanya boleh tolong oleh Tuhan. Doakan para ekonomi kita, bangsa dan negara kita, perekonomian kita